Salam Rumayal. Irit nggak bikin lu jadi kaya. Irit nggak bikin lu jadi berkecukupan. Pernah nggak kalian menemuin atau mempunyai seorang kawan? Setiap kumpul, dia terlihat boros, sering kali dan bahkan lebih dominan membayarin apa yang lu makan di tempat di kafe dan di tempat-tempat lainnya lah, tempat lu pada ngumpul. Tapi pernah nggak kalian berpikir, dan padahal pendapatan dia mungkin sama dengan kita atau tidak akan jauh berbeda dengan kita. Dan dari apa yang dia lakukan itu connecting dengan konsep sedekah. Kembali lagi dengan konsep sedekah. Karena konsep sedekah itu adalah uang yang berputar. Jadi uang kita yang kita sedekahkan adalah berputar. Dan bahkan bisa dikatakan berbunga. Karena gue tuh meyakini apa yang dijanjikan Tuhan dengan apa yang kita berikan, dan kita akan mendapatkan berlipat-lipat dari apa yang kita keluarkan. Jadi apa yang dilakukan itu bukan suatu keborosan. Berbeda dengan pembelian suatu barang atau melakukan karena yang tidak bermanfaat. Berbeda dengan hal itu. Dalam hal ini adalah boros yang terstruktur dan boros yang positif. Jadi orang itu tidak pernah menghitung apa yang dia keluarkan. Tidak pernah menghitung. Dia tidak pernah mengkalkulasikan apa yang dia dapat, apa yang dia keluarkan. Dan dia tidak mendewakan uang itu. Jadi seakan-akan uang itu yang akan mengikutinya. Bahkan uang itu akan datang lagi dan datang lagi. Entah dari mana. Dan kembali lagi pada konsep sedekah, bahwa konsepnya memang seperti itu, dibuat seperti itu oleh Tuhan karena manusia memang ditugaskan untuk saling berbagi. Kembali lagi kepada cita-cita saya sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan, konsep berbagi. Dan kita berbagi, dan Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita berikan akan kembali lagi kepada kita dengan nilai yang berlebih. Dan sedekah itu bukan kepada manusia saja, atau bukan dengan cara kita menyumbangkan suatu dana kita, uang kita kepada siapa yang membutuhkan. Kalau itu secara langsung konsep sedekah dan terlihat bahwa kalian sedang bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Tetapi ada sedekah-sedekah yang secara tidak langsung, seperti tadi yang saya jelaskan. Kita bermain kepada teman-teman kita ngumpul, di situ ada nilai silaturahmi, karena kita bersama-sama dengan kawan kita, bersama-sama dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kita memberikan apa yang kita punya, membayarkan apa yang sedang kita makan. Dan secara tidak langsung kalian sudah melakukan sedekah kepada saudara-saudara kalian, melakukan sedekah kepada teman-teman kalian. Nah, itu akan kembali lagi kepada kalian. Makanya jika lu amati dan menemukan orang seperti itu, lu lihat dan lu observasi secara tidak langsung, bahwa lu akan melihat bahwa hidup dia tidak akan pernah kekurangan. Dan gue bisa jamin itu, bahwa hidup dia tidak akan bisa kekurangan.
Nilai kekurangan itu artinya bukan kaya raya, bukan, tetapi apa yang dia butuhkan selalu ada. Apa yang dibutuhkan selalu ada. Jadi lu jangan naif juga. Lu lihat dari segi kekayaan, dari segi aset dan segala macam, jangan, itu terlalu naif. Bukan itu, tapi orang tersebut pasti ada aja bahwa orang tersebut tidak akan pernah kekurangan dengan apa yang dia butuhkan. Itu maksud gua. Karena kalau kekayaan yang mewah itu adalah takdir dari Tuhan. Siapapun bisa mendapatkan itu jika bekerja keras. Nggak perlu lu harus seorang rajin ibadah atau orang yang baik atau bagaimana. Orang yang berukun bisa menjadi kaya raya karena dia bekerja keras di dunia. Tapi kembali lagi, keberkahan bisa didapat dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beriman. Maka hidupnya akan selalu berkecukupan dengan apa yang dia butuhkan, dan harta-harta yang didapatkan pasti selalu berkah. Karena menurut gua, orang-orang yang beriman itu harus kaya atau harus berkecukupan. Kenapa? Untuk bisa menolong sesama, menolong orang-orang yang membutuhkan. Karena jika orang yang beriman, orang yang baik tidak kaya, itu siapa yang akan menolong orang-orang di bawah kita? Siapa yang bisa menolong orang-orang yang ada di garis kemiskinan? Siapa? Jadi berusahalah untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, orang-orang yang baik, harus selalu belajar pengetahuan dunia, belajar pengetahuan sesuai zamannya, agar tidak kalah saing dengan orang lain, dan bisa mempunyai kesejahteraan yang cukup dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Karena jika orang-orang baik ada di garis kemiskinan dan orang-orang yang buruk dalam segi tingkah laku dan sifatnya, dia tidak akan bisa membantu kepada sesama, karena dia mempunyai ego, karena dia mempunyai sifat yang pelit, mempunyai sifat yang serakah. Makanya dia tidak, dan akhirnya dia tidak membantu untuk sesamanya. Makanya sekali lagi gue ingatkan bahwa kita semua harus tetap bersujud, mengabdi kepada Tuhan, selalu ingat pada Tuhan. Tetapi Tuhan mewajibkan kita bertanggung jawab ada di dunia. Makanya apa yang gue baca pertama, dan apa yang Tuhan turunkan pertama di dunia adalah Iqra, bacalah. Jadi baca semuanya, baca ilmu pengetahuan semuanya, pengetahuan modern, pengetahuan apa aja, baca semuanya. Bukan cuman pengetahuan agama, itu pengetahuan agama itu wajib sebagai dasar lu orang-orang beriman. Tapi pengetahuan modern di luar sana, lu harus baca, lu harus jadi orang hebat, harus pintar, jangan jadi orang yang terbelakang, jangan, harus jadi orang pintar. Karena dari kepintaran kalian membawa nama negara, kalian membawa nama agama yang kalian anut juga. Jika kalian pintar, maka apa yang kalian bawa tersebut derajatnya akan lebih tinggi juga. Bukan cuma kalian ya, tapi derajat agama yang kalian yakini juga akan tinggi. Dan kalian berjuang untuk semuanya, untuk negara, untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk agama kalian. Jadi saran gua, jika kita beragama dengan baik, kita juga harus menjadi orang yang sukses, orang yang cerdas, orang yang sejahtera, agar kalian bisa
membantu, dapat membantu sesama, dapat membantu orang-orang yang kekurangan. Jadi konsep sedekah itulah, kita balik lagi, bukan harus kepada manusia ke antar manusia, bukan juga. Itu memang itu salah satu yang wajib. Kita membantu manusia yang kekurangan segala macam. Tapi kita juga harus lihat bahwa Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lain lagi di dunia ini. Ada hewan, ada tumbuhan. Itu pun kalian harus hormati. Kalian harus hormati makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Jika kalian beriman kepada Tuhan, apapun yang Tuhan ciptakan, kalian harus hormati, kalian harus sayangi. Itu konsep Tuhan. Ada binatang kelaparan, binatang kehausan, kalian berikan makan kepada binatang, kalian berikan minum kepada binatang. Jika binatang itu tidak mengganggu, tidak menyerang kalian, kalian sayangi binatang tersebut, apapun binatang tersebut. Itu juga tumbuh-tumbuhan. Jika di dekat lingkungan rumah kalian ada tumbuh-tumbuhan yang sudah mau layu, tetapi tumbuhan tersebut juga tidak mengganggu kehidupan kalian, sirami tumbuhan tersebut, buat menjadi mekar kembali dan tumbuh kembali. Karena mereka makhluk hidup, mereka punya hati juga. Bukan hati seperti manusia, tapi mereka punya hati juga. Mereka pun akan melihat siapa manusia-manusia yang baik. Dan mereka akan mendoakan kalian jika kalian ada kesusahan. Tapi jika kalian menghina atau bahkan kalian membiarkan binatang tersebut yang sedang lapar atau tumbuh-tumbuhan kalian biarkan begitu saja tanpa kalian rawat, Tuhan pun tidak akan menyukainya. Karena bayangkan jika kalian mempunyai suatu karya, membuat sesuatu yang kalian ciptakan, dan karya tersebut dihina atau karya kalian tersebut dihancurkan oleh orang lain, bagaimana perasaan kalian? Begitu juga dengan Tuhan. Jika kita menghina ciptaannya, sedangkan ciptaannya tersebut tidak mengganggu kita, Tuhan pun akan marah, tidak suka, tidak ridho dengan kelakuan kita. Apalagi sampai kita secara fisik kita melukai binatang tersebut, kita menyia-nyiakan tumbuh-tumbuhan tersebut yang ada di alam semesta ini, sehingga tidak ada penghijauan di alam semesta ini, maka Tuhan juga akan murka. Karena mereka mempunyai manfaat di dunia ini. Bahkan kejadian-kejadian bencana alam itu akibat apa? Akibat keserakahan manusia. Nebang pohon sembarangan, dihabisin semua alam ini. Untuk apa? Untuk memperkaya diri. Akhirnya apa? Ada bencana alam. Karena bumi tidak bisa menahan. Akhirnya ada kejadian tanah longsor, sehingga ada pemukiman yang hancur dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Itu karena apa? Karena ulah manusia itu keserakahan, tidak menyayangi ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga binatang. Binatang harus dijaga, dikembangbiakan, karena kita butuh binatang tersebut. Binatang-binatang yang memang ditakdirkan untuk kita makan. Dan binatang-binatang yang tidak ditakdirkan untuk kita makan, tetap kita rawat mereka. Jika mereka kesulitan, mereka luka, binatang tersebut lapar, beri makan, obati lukanya. Selalu berprasangka baik kepada apapun. Jangan mempunyai prasangka buruk. Jangan. Karena Tuhan saja yang berkuasa di alam semesta ini selalu baik kepada umatnya, selalu baik kepada makhluk hidupnya. Bahkan sampai yang jelek pun, yang berdosa pun, Tuhan masih belas kasih. Tuhan masih memberikan rezeki kepada mereka sehingga mereka dapat bertahan hidup di dunia ini dengan waktu sampai takdir mereka.
Gua sih berteman, berkawan, atau mempunyai kenalan siapapun, selagi dia itu tidak mengganggu hidup gua, selagi dia tidak mengancam kehidupan gua, akan selalu gua dekati. Gua ada di atas, gua mempunyai kenalan dan teman dan relasi yang ada di level atas pun, tetap gua akan berkomunikasi dan berteman dengan profesi apapun yang ada di bawah. Banyak teman-teman gue, bahkan sampai mohon maaf, yang bekerja profesi sebagai security, bekerja profesi sebagai bekerja profesi sebagai kuli bangunan, banyak teman gue. Dan bahkan ada timbal balik di antara mereka. Kadang mereka membantu gue, kadang gue membantu mereka. Itulah manusia, harus saling membantu. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah. Karena bisa saja jika Tuhan membalikkan hingga lu ada di bawah, mereka yang membantu lu. Mereka yang dapat membantu lu. Jadi hiduplah selalu berprasangka baik, selalu baik kepada sesama, maka Tuhan akan selalu menjaga hidup lu. Tuhan akan ridho dan Tuhan akan memberikan keberkahan untuk hidupmu. Dan satu lagi, jangan pernah pelit dengan ilmu, karena ilmu ini mengalir. Seperti lu bersedekah membangun masjid, atau lu bersedekah membuat jalan, lu punya tanah, dan ada yang sebagian lu amalkan untuk jalan orang banyak. Begitu juga ilmu sama. Ilmu itu pahalanya mengalir. Sekecil apapun ilmu itu pahala mengalir. Apalagi sampai ilmu yang lu berikan kepada ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan yang lu berikan kepada orang lain, dia bisa pakai sehingga dia bisa mendapatkan rezeki dari ilmu tersebut, maka pahala lu akan mengalir. Ilmu apa aja? Ilmu agama, ilmu pengetahuan untuk bekerja, apalagi itu akan mengalir. Karena apa yang lu kasih, dan tanpa lu meminta pamrih atas jasa lu yang lu berikan, dan dia pakai ilmu tersebut hingga profesi dia di dalam pekerjaannya mempunyai level yang tinggi, maka apa yang diberikan kepada orang tersebut akan selalu mengalir, akan selalu mengalir. Sama aja konsepnya seperti ini logikanya. Lu menciptakan karya musik, lu menciptakan lagu, terus lagu lu dipakai oleh orang lain, dibeli sama orang lain, materinya kan lu dapet. Apalagi zaman sekarang ya, sistem pembagian hak cipta itu sudah bagus kan, nggak seperti dulu kan, sudah bagus, sudah diatur sama manajemen untuk hak cipta. Begitu lagu lu terpampang di YouTube, lagu lu terpampang di aplikasi musik lainnya, itu ada tuh berapa persen untuk penyanyinya, berapa persen untuk aransemen lagunya, musiknya, berapa persen untuk penciptanya. Nah seperti itu. Ini main logika aja, mindset lo. Sedekah pun kayak gitu. Ilmu yang lo berikan kepada orang lain, tanpa lo harus meminta uang jasa tersebut, sehingga ilmu tersebut dia pakai. Apalagi ilmu agama juga ya, dia pakai, dan ilmu yang lo berikan, dia menjadi lebih baik, maka pahala lo akan terus naik, akan terus ada di situ. Karena manusia ada tempat yang salah. Jadi begitu ada kesalahan, tapi kita ada kebaikan, itu adalah hak Tuhan yang akan menilai. Lebih dominan kebaikan kita apa lebih dominan keburukan kita nanti. Karena menurut gua, dari apa yang gua baca, walaupun gua dulu zaman gua remaja segala macem, gua terkontaminasi dengan kenakalan remaja, tetapi gua selalu membaca
Bahkan dengan minimnya dana yang gue punya zaman sekolah, gue selalu datang ke Gunung Agung untuk membaca secara gratis buku-buku yang gue minatin, sampai buku filsafat, buku tentang agama, tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh komunis segala macam gue baca. Karena gue patokan ini aja, yang apa yang dari almarhum kakek gue pernah ajarin, secara nggak langsung mempunyai maksud yang positif buat hidup gue. Bahwa kenapa ayat pertama yang diturunkan Tuhan adalah Iqra, membaca. Jadi membaca itu bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan. Al-Quran itu adalah dasar kita untuk menjalani kehidupan, supaya hidup kita tertata dengan baik, sehingga kita pulang menghadap ilahi itu dengan keadaan baik, rapot kita bagus. Seperti kita sekolah, kita sedang sekolah sekarang, nah kita berlomba-lomba dong untuk mempunyai nilai yang baik kan, mempunyai nilai yang bagus supaya dapat ranking, kita bisa naik kelas, lulus. Sama konsep kehidupan juga seperti itu menurut gua. Gue sedang sekolah sekarang ini, sedang sekolah. Kadang-kadang nilai gue jelek, kadang-kadang gue mencoba untuk memperbaiki nilai yang bagus untuk dapat rapot yang lebih bagus, hingga gue menghadap kepada Tuhan nanti mempunyai rapot yang baik, sehingga diberikan kunci sebagai hadiah seperti yang Tuhan janjikan, bahwa ada surga dan neraka. Hidup kan singkat, katakanlah 40 tahun orang meninggal, 50 tahun, 60 tahun. Tapi kan di alam sana kan dijanjikan beribu-ribu tahun kita akan ada di sana. Dari pengetahuan di alam semesta ini hanya sebagian yang manusia bisa pahami, dan sebagian yang bisa didapatkan. Karena pengetahuan yang luas, pengetahuan secara spiritual yang luas, itu adalah rahasia Tuhan. Dan bahkan kehidupan nanti kita di alam akhirat pun rahasia Tuhan. Nanti kita di surga berapa ribu tahun pun kita tidak akan tahu. Dan kita nggak perlu tahu itu menurut gua. Yang penting kita minta ridhonya aja. Apa yang kita lakukan di dunia ini diridhoi oleh Tuhan. Karena kembali lagi, manusia adalah tempat yang salah. Wajar jika kita ada kesalahan di dunia. Tapi kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memperbaiki hidup kita. Jangan pelit dengan ilmu, jangan pelit dengan hartamu. Itu aja kuncinya. Berbagi secara harta, berbagi juga secara ilmu. Lu bekerja, ada orang baru datang, dia belum paham dengan cara kinerja pekerjaan yang dia pegang, ajarkan apa yang lu bisa ajarkan. Jika dia sukses atau lebih tinggi dari kalian, nggak apa-apa, kalian bangga akan hal tersebut. Berarti apa yang kalian berikan, apa yang kalian ajarkan bermanfaat untuk orang lain. Dan jika orang tersebut tidak memberikan suatu benefit untuk kalian, nggak apa-apa, karena Tuhan menjanjikannya nggak seperti itu. Bukan apa yang kita berikan kepada orang tersebut terus orang tersebut yang memberikan lagi kepada kita, bukan. Tetapi nanti kelak jika kita ada kesulitan, akan ada orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membantu kalian. Dan dari hidup gue yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan gue selalu mengamati, selalu observasi apa yang gue dapat, apa yang kesulitan dan keenakan yang gue dapat, nyambung semua itu, nyambung semua. Tapi kalau lu cuek, lu nggak akan meyakini, lu nggak akan, oh iya ternyata benar, lu nggak akan bisa begitu karena lu cuek hidup lu. Tapi kalau lu selalu menganalisa tentang kehidupan lu dari lu remaja, apa yang lu lakukan, nggak apa-apa, dari yang lu lakukan hal yang buruk, lu lakukan hal yang baik, lu analisa semuanya, lu pasti akan bisa menjawab hal tersebut. Ternyata benar. Dan gue selalu begitu. Bahkan
yang ada istilah karma, tapi menurut gue itu adalah sebab akibat. Apa yang kita lakukan akan kembali ke kita, kalau menurut gue kayak gitu. Itu real bisa terjadi di dunia. Apa yang lu lakukan pasti akan, itu yang akan lu dapat. Lu lakukan yang buruk, pasti lu akan mendapatkan hal yang buruk. Lu lakukan yang baik, lu akan mendapatkan sesuatu yang baik buat diri lu. Zaman gue sekolah dulu, SMP, SMA, dulu tahun 90-an lagi ramainya tawuran segala macam. Apa yang gue pukul ke orang tersebut, gak lama kemudian gue juga akan dipukul sama orang lain. Itu terjadi. Dan itu adalah karma, sebab akibat. Apa yang lo lakukan pasti akan menimpa diri lo juga. Sama juga lo begini, lu saat remaja, lu dihina karena kenakalan lu, bahkan lu dicemooh, bahkan lu juga mungkin takut lah untuk berteman sama lu gitu, takut. Tapi begitu next dunia ini berputar, dan kawan-kawan juga banyak yang dulunya buruk menjadi baik, dia bisa ada di derajat lebih baik. Dan gue selalu mengingat hal tersebut. Seseorang yang mengejudge kita jelek akan terjadi kepada diri dia sendiri. Dan tapi lu gak boleh dendam. Itu adalah hukum Tuhan. Dan lu harus selalu mendoakan orang-orang yang pernah berbuat buruk kepada lu. Karena hidup ini ada sebab akibat. Makanya gue selalu menjaga apa yang gue ucap. Gue juga selalu menjaga apa yang gue pikirkan dan gue rasain. Gue selalu menjaga itu. Karena apa yang jika gue dengki sama orang, nanti akan berbalik kepada diri gue sendiri. Bahkan akan ada seseorang yang akan membenci dengan gue. Karena hidup itu gak selamanya akan kuat. Seperti baja, seperti besi, gak selamanya. Dia akan rapuh. Dia akan rapuh hingga dia akan tua. Dan yang kecil ini akan naik menjadi besar. Dan jika karma itu terjadi pada kalian, yang kecil yang menjadi besar ini akan menghajar kalian, akan menindas kalian. Seperti itu. Selalu gue observasi itu. Dari orang yang dulunya gagah hingga dia tua, gue selalu lihat itu masa-masa mereka. Tapi tidak akan pernah gue bicarakan karena gue cuma mau menilai maksud dan tujuan Tuhan. Dan ternyata sering terjadi kayak gitu. Di masa-masa tuanya banyak orang yang mengujikan dan segala macam keburukannya. Ya mungkin itu suatu karma untuknya, untuk pembersihan diri. Lebih bagus menurut gua dibersihkan diri saat di dunia, karena di saat nanti dia akan kembali kepada Sang Pencipta, dosa-dosa yang dia lakukan lebih ringan tanggung jawabannya, karena dia sudah mengalami kepahitan-kepahitan di dunia, hukuman-hukuman di dunia dengan apa yang dia pernah lakukan sebelumnya. Gue selalu, memang hidup gue tuh nggak lurus baik, nggak ke kiri, banyak sekali yang masuk ke dalam diri gue. Nggak, gue pernah ada di titik yang benar-benar berat buat gue. Tuh, gue merasa kehilangan kendali. Tapi karena apa yang gue baca, selalu gue ingat, sehingga pola pikir gue pun bekerja. Kenapa gue ada di sini dan gue harus move dari sini, gue harus menjadi lebih baik. Akhirnya gue bisa survive. Karena itu tergantung kitanya. Jika kita ada di titik nol, yang di situ mungkin dimana perbuatan kita dan tingkah laku kita itu tidak baik, tapi kita tidak menyadari itu, kita merasa aman di situ dan kita menikmati hal tersebut, lu nggak akan bisa survive. Karena di hari tua lu nanti akan susah hidup lu. Jadi untuk anak-anak yang masih remaja, bacalah apapun lu baca. Jika lu sekolah mengambil skill untuk desain grafis atau mungkin skill untuk
manajemen perekonomian segala macam, gak apa-apa, itu skill lu. Tapi lu baca semua buku-buku tentang pengetahuan lain. Jangan lu cuman terpaku dengan pengetahuan yang lu suka aja, karena yang pengetahuan tersebut ya, yang itu sebuah cita-cita lu lah ya, lu pengen jadi ini, makanya lu sekolah di bidang ini, kuliah di bidang ini. Tapi lu baca yang lainnya, lu baca. Walaupun lu seorang eh, sarjana ekonomi misalkan, lu baca juga tuh filsafat agama, filsafat umum, lu baca semuanya. Bahkan ilmu politik pun lu baca semua untuk kecerdasan lu, untuk mengasah pola pikir lu. Karena jika lu terpaku dengan suatu jurusan saja, terpaku dengan suatu knowledge, pengetahuan saja, lu akan membangun karakter ya seperti apa yang lu baca. Tapi jika lu baca semuanya, minimal sedikitnya lu baca lah, dari intisari mereka lu baca semuanya, intisari pengetahuan tersebut, jadi pola pikir lu pun akan terbentuk lebih bijaksana, nggak kaku di situ. Dan itu gue lakuin, gue baca semuanya. Dan akhirnya gue bisa hijrah, karena hijrah itu bukan cuman custom kita, tapi hijrah itu juga bisa berbentuk perpindahan kita di tempat yang tidak baik, maka kita pindah ke tempat yang lebih baik, sehingga tempat yang lebih baik itu mempunyai kontribusi untuk membangun diri kita menjadi lebih baik. Dan jika kita sudah cerdas, kita sudah dewasa, ya kita melihat adik-adik kita yang sedang terjerumus, jangan pernah menilai mereka buruk, jangan. Dekati sedemikian rupa, karena itu tanggung jawab kita. Kita jangan merasa baik, jangan. Dekati mereka, rangkul mereka. Dan itu adalah tanggung jawab kita untuk membangun mereka menjadi lebih baik. Bukan kita mengucilkan mereka, bukan, jangan. Bahkan kita menghina mereka lah, seakan-akan mereka pendosa, jangan. Mereka sedang ada di titik yang harus dibantu. Nah, itu tugas kita. Apalagi kita tokoh agama, apalagi kita tokoh masyarakat, itu tugas kita. Tugas kita merangkul mereka. Karena semuanya dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan, dan mereka juga kehilangan figur yang membimbing mereka. Karena kadang-kadang para remaja-remaja yang sedang nakal-nakalnya, mereka tidak mendengarkan apa perkataan orang tua. Karena itu terjadi pada diri gua, terjadi pada diri teman-teman gua saat dulu itu tahun 90-an. Yang mereka dengarkan adalah